Hai anak-anak, apa kabar? Bertemu lagi dengan Ibu di pelajaran matematika. Nah, hari ini kita akan belajar matematika tema 1, subtema 3. Yuk kita mulai belajar. Yang akan kita pelajari adalah penjumlahan bersusun panjang, pengurangan bersusun panjang, penjumlahan bersusun pendek, pengurangan bersusun pendek, dan menyatakan kalimat matematika dengan penjumlahan dan pengurangan. Di dalam penjumlahan bersusun panjang, kita akan membagi bilangan tersebut berdasarkan nilai tempatnya. Nah, di sini ada contoh penjumlahan. 125 ditambah 231. Untuk menjumlahkannya dalam bersusun panjang, kita membagi bilangan tersebut ke dalam nilai tempatnya. 125 terdiri dari bilangan 100, 20, dan 5. Ingat ya, berdasarkan nilai tempatnya. Sedangkan bilangan 231 terdiri dari bilangan 230 dan 1. Dalam penjumlahan bersusun, menjumlahkannya harus dari satuannya dulu. 5 tambah 1 hasilnya 6. 0 tambah 0 hasilnya 0. 2 tambah 3 hasilnya 5. 0 tambah 0 sama dengan 0. 0 tambah 0 sama dengan 0. 1 ditambah 2 sama dengan 3. Jadi, kita menjumlahkannya harus dari belakang dulu, dari satuan dulu, kemudian puluhannya, kemudian ratusannya. Setelah itu, kita jumlahkan 300 ditambah 50 ditambah 6, hasilnya 356. Contoh yang kedua adalah penjumlahan 139 ditambah 247. 139 ini kita bagi ke dalam nilai tempatnya ya. 139 jika dibedakan menjadi nilai tempatnya 100 ditambah 30 ditambah 9, sedangkan 247 menjadi 200 ditambah 40 ditambah 7. Nah, sekarang kita jumlahkan. Masih ingat kan kalau menjumlahkannya harus dari satuannya dulu. Jadi yang kita jumlahkan 9 ditambah 7 yaitu 16. 30 ditambah 40 hasilnya 70. Kemudian kita ke ratusannya. 100 ditambah 200 hasilnya 300. Karena di sini masih ada puluhannya, maka 16 ini kita bagi berdasarkan nilai tempatnya, yaitu puluhan dan satuan. Nah, 16 ini kita bagi ke dalam nilai tempatnya jadi 10 ditambah 6. Kemudian kita jumlahkan keseluruhannya dulu. Jadi 300 ditambah 80 ditambah 6. 80 ini tadi dari 70 ditambah 10.
Jadi puluhannya kita satukan. Setelah itu kita jumlahkan semuanya, yaitu 300 ditambah 80 ditambah 6 hasilnya 386. Nah, sekarang kita beralih ke pengurangan bersusun panjang. Di sini ada contoh 286 dikurangi 135. Sama seperti penjumlahan bersusun panjang, pengurangan bersusun panjang, bilangannya juga harus dibedakan berdasarkan nilai tempatnya. Jadi, bilangan 286 jika dibedakan berdasarkan nilai tempatnya, 200 ditambah 80 ditambah 6. Begitupun juga dengan bilangan 135 menjadi 100 ditambah 30 ditambah 5. Kita mengurangkannya dari satuannya dulu, yaitu 6 dikurangi 5. Hasilnya 1. Kemudian kita ke puluhannya. 80 dikurangi 30 hasilnya 50. Kemudian kita ke ratusannya. 200 dikurangi 100 hasilnya 100. Nah, setelah itu kita jumlahkan semuanya. 100 ditambah 50 ditambah 1 hasilnya 151. Contoh yang kedua, bilangan 262 dikurangi 127. Bilangan 262 jika dibedakan berdasarkan nilai tempatnya menjadi 200 ditambah 50 ditambah 12. Nah, kenapa bisa seperti ini? Nah, perhatikan ya. Di sini dilihat satuannya 2. Bilangan 262 memiliki satuan yang nilainya 2. Sedangkan bilangan 127 memiliki satuan yang nilainya 7. 2 dikurangi 7 itu tidak bisa. Jadi 2 ini harus meminjam satu puluhan ke bilangan puluhan 60. Nah, seperti ini. 262 jika dibedakan berdasarkan nilai tempatnya menjadi 200 ditambah 60 ditambah 2. Supaya 2 ini bisa dikurangi dengan 7, maka 2 harus meminjam satu puluhan ke bilangan 60 menjadi 200 ditambah 50 ditambah 10 ditambah 2. Nah, jika disederhanakan menjadi 200 ditambah 50 ditambah 12. Hasilnya seperti ini ya. Nah, baru bisa kita kurangkan dengan bilangan 127. 12 dikurangi 7 hasilnya 5. 50 dikurangi 20 hasilnya 30. Dan yang terakhir 200 dikurangi 100 hasilnya 100. Kemudian kita jumlahkan semuanya. 100 ditambah 30 ditambah 5 hasilnya 135. Di dalam penjumlahan bersusun pendek, Ibu akan menerangkan dengan teknik menyimpan ya. Di sini ada bilangan 135 ditambah dengan 129. Sama seperti penjumlahan sebelumnya, penjumlahan bersusun pendek juga dimulai dari satuannya dulu.
yaitu 5 ditambah 9. 5 ditambah 9 sama dengan 14. 14 itu sama dengan 10 ditambah 4 jika dibedakan berdasarkan nilai tempatnya. Maka ditulis 4 di tempat satuan. Sedangkan 1 puluhan atau 10 diletakkan di tempat puluhan. Yang kedua, kita jumlahkan puluhannya. 1 ditambah 3 ditambah 2. Yang hasilnya adalah 6. Nah, 6 ini harus diletakkan atau ditulis lurus dengan nilai puluhannya. Yang ketiga adalah kita jumlahkan ratusannya. 1 ditambah 1 hasilnya 2. Jadi menuliskannya harus lurus atau sesuai dengan nilai tempatnya ya. 5 ditambah 9 hasilnya 14, namun hanya ditulis 4, menyimpan 1 di puluhan karena 1 ini nilainya 10. Kemudian 1 ditambah 3 ditambah 2 hasilnya 6. Kemudian di tempat ratusan 1 ditambah 1 sama dengan 2. Nah, kita lanjutkan ke pengurangan bersusun pendek. Di pengurangan bersusun pendek ini, Ibu akan menerangkan tentang teknik meminjam. Yang pertama, kurangkan satuannya. Sama seperti yang lainnya, kalau pengurangan menggunakan teknik bersusun itu harus dikurangkan dulu satuannya. 3 dikurangi 6 itu tidak bisa. Maka pinjam 1 puluhan di angka 7. 7 ini nilainya 70. Jadi kalau dipinjam 1 bukan nilainya 1 tapi nilainya 10. Sehingga 3 ini menjadi 13. 13 dikurangi 6 hasilnya 7. Langkah yang kedua adalah kurangkan puluhannya. 7 ini tadi setelah dipinjam 1 menjadi 6. 6 dikurangi 2 hasilnya 4. Tapi 4 di sini bukan 4 satuan ya nilainya, tapi 4 puluhan. Nah, yang terakhir, kurangkan ratusannya. Karena 6 ini tadi masih bisa dikurangi dengan 2, maka tidak perlu meminjam lagi di ratusan atau angka setelahnya. Cukup 2 dikurangi 1, yang hasilnya adalah 1. Nah, kali ini kita akan menyelesaikan masalah sehari-hari menggunakan penjumlahan bersusun. Perhatikan ya, di lemari kelas terdapat 259 lembar kertas HVS berwarna merah dan 137 lembar HVS berwarna hijau. Berapa jumlah kertas HVS di dalam lemari? Kita tulis diketahui dulu. Diketahui 259 lembar kertas HVS berwarna merah
dan 137 lembar kertas HVS berwarna hijau. Kemudian kita tulis ditanyakan. Yang ditanyakan adalah jumlah kertas HVS dalam lemari. Kemudian kita hitung menggunakan cara penjumlahan bersusun, yaitu 259 ditambah 137. Masih ingat langkah pertamanya? Ya, langkah pertamanya kita jumlahkan dulu satuannya. 9 ditambah 7 sama dengan 16. Kita jumlahkan dulu ya satuannya. 16 di sini terdiri dari 10 ditambah 6. Ini menggunakan teknik menyimpan ya. Maka ditulis 6 di tempat satuan, lurus dengan 9 dan 7. Dan jangan lupa menyimpan 1 puluhan atau 10. Kemudian jumlahkan puluhannya. 1 ditambah 5 ditambah 3 yang hasilnya adalah 9. Langkah yang terakhir kita jumlahkan ratusannya. 2 ditambah 1 sama dengan 3. Yuk lanjut di pengurangan. Udin mempunyai 273 butir kelereng. Kelereng Edo lebih sedikit 58 butir dari kelereng Udin. Berapa banyak kelereng Edo? Yang diketahui adalah banyaknya kelereng Udin sebanyak 273 butir. Sedangkan kelereng Edo lebih sedikit 58 butir. Ditanyakan jumlah kelerengnya Edo. Nah, kalau berdasarkan cerita ini, soal ini, maka kita menggunakan pengurangan bersusun pendek. Maka 273 dikurangi 58. Nah, angka yang pertama adalah kita kurangkan satuannya. 3 tidak bisa dikurangi 8, maka pinjam 1 puluhan dari 7 puluhan. Dari angka 7 ini ya. Ini angka 7 ini nilainya 7 puluhan. Berarti kalau dipinjam 1 menjadi 1 puluhan. Sehingga 13 dikurangi 8, hasilnya 5. Nah, setelah 7 puluhan itu dipinjam 1, maka menjadi 6. 6 ini nilainya 6 puluhan ya. Langkah yang kedua, kurangkan puluhannya. 6 dikurangi 5 yang hasilnya 1. Ingat, tulis di tempat puluhan. Langkah yang terakhir, kurangkan ratusannya. Di sini dilihat ya, ratusannya 2 dikurangi tidak ada angkanya. Kalau tidak ada, maka dikurangi 0. 2 dikurangi 0 sama dengan 2. Atau kalau tidak ada dikurangi seperti ini, maka ditulis sama dengan nilai yang ada di atasnya. Sampai jumpa di pembelajaran subtema 4. Tetap semangat meskipun belajar di rumah ya.